Halo, selamat pagi Mama, Papa, dan anak-anak hebat yang ada di rumah. Kembali lagi kita di Renungan SD Putra Nirmala hari Selasa tanggal 19 April 2022. Pastinya nggak sabar menunggu renungan pada pagi hari ini. Nah, anak-anak yang ada di rumah, renungan hari ini kita akan ditemani oleh Areta dan keluarga. Tapi sebelum kita memasuki renungan, kita akan awali dengan doa yang dipimpin oleh Areta. Renungan Selasa 19 April 2022. Sebelum kita memulai renungan, kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih dan mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kau karuniakan kesehatan, kebahagiaan bersama semua keluarga. Terima kasih kami boleh merayakan Paskah Kudus dengan penuh sukacita. Dan terima kasih juga atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami ingin selalu setia untuk mengikuti firman-Mu dan semakin peduli kepada sesama dan berbuat seturut kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 11 sampai dengan 18. Ketika mendapati bahwa makam Yesus kosong, Maria Magdalena berdiri di depan kuburan sambil menangis. Sementara menangis, ia menjenguk ke dalam kuburan, lalu melihat dua malaikat berpakaian putih. Mereka itu duduk di bekas tempat jenazah Yesus, yang satu di bagian kepala dan yang lainnya di bagian kaki. Malaikat-malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa menangis?" Maria menjawab, "Tuhan saya sudah diambil dan saya tidak tahu ia ditaruh di mana." Setelah berkata begitu, ia menengok ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa menangis? Ibu mencari siapa?" Maria menyangka itu tukang kebun, jadi ia berkata, "Pak, kalau Bapak yang memindahkan dia dari sini, tolong katakan kepada saya di mana Bapak menaruh dia, supaya saya dapat mengambilnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria menoleh kepada Yesus, lalu berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," yang berarti guru. "Jangan pegang aku," kata Yesus kepadanya, "karena aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sekarang aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Maka Maria pergi memberitahukan kepada pengikut-pengikut Yesus bahwa ia sudah melihat Tuhan dan bahwa Tuhan sudah mengatakan semuanya itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, kita sudah mendengarkan bacaan Injil. Coba Areta, ayat apa yang berkesan buat Areta? Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Itu ayat yang berkesan. Oh, gitu. Mengapa ayat itu berkesan buat Areta? Karena aku pernah punya pengalaman, aku pernah ditinggal sendiri, mencari mama papa tidak ada. Oh, begitu. Sebaiknya Reta tidak usah takut kalau ditinggal mama papa, karena Tuhan selalu ada bersama kita semua. Reta tahu nggak, Maria Magdalena itu adalah orang yang pertama pergi ke kubur Yesus. Maria Magdalena juga yang mencari jenazah Yesus, karena ketika dia datang, jenazah Yesus sudah tidak ada. Mencari-cari Yesus karena kehilangan ya? Iya, Maria Magdalena mencari Yesus
Padahal sebenarnya Tuhan Yesus ada di belakang dia dan sedang berbincang-bincang. Tapi Maria Magdalena tidak mengenalinya, bahkan mengira bahwa Tuhan Yesus itu penjaga kubur. Tapi Maria Magdalena tidak mengenali Yesus ya? Betul, Maria Magdalena ibarat kita semua, bahwa kita kadang tidak menyadari akan adanya kehadiran Tuhan. Karena kita terlalu sibuk memikirkan diri kita sendiri, maka kehadiran Tuhan tidak kita sadari. Karena mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kesedihan kita, sibuk dengan kebahagiaan kita, atau yang lainnya. Kita juga bisa mengambil makna bahwa Maria Magdalena adalah orang yang pertama kali mendapat penampakan dari Yesus, tapi dia tidak menyadari kehadiran Yesus saat itu. Semoga kita bisa selalu sadar bahwa Tuhan selalu ada di antara kita. Dan Maria Magdalena juga mencari-cari jenazah Yesus yang tidak ada di kuburnya ya? Iya, itu mengingatkan kita untuk selalu mencari Tuhan pada saat keadaan apapun. Nah, sekarang kita sebagai pengikut Kristus harus selalu sadar akan kehadiran Tuhan dan mencari Tuhan dengan rajin membaca Alkitab, rajin berdoa dan beribadah, dan berbuat baik kepada sesama. Oke. Marilah kita berdoa, doa penutup dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kesempatan hari ini kami mendengar firman-Mu. Semoga kami selalu sadar akan kehadiran-Mu di setiap saat, dan kami pun semakin hari semakin tumbuh dalam iman, harapan, dan kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah Mama, Papa, dan anak-anak hebat renungan pada pagi hari ini. Semoga firman yang kita dengarkan pada renungan pagi hari ini dapat melekat dan menjadi terang dalam kehidupan kita sehari-hari.